Oke, di sini studi kasus kami yaitu kami membuat database warnet, di mana kami membuat database untuk menyimpan ID pelanggan, gawai, transaksi, lalu jabatan, akun, billing, dan lain sebagainya, agar warnet itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu di sini untuk CDM kami, di sini ada tabel akun dengan atribut sebagai berikut: pelanggan, billing, transaksi, akun, pegawai, jabatan. Lalu di sini untuk yang PDM, di sini untuk yang forensic akan muncul tanda merah-merah seperti ini. Untuk semua di sini ada forensic banyak. Dan di sini juga ada forensic. Lalu untuk data tabel kami di sini ada ini untuk yang akun, untuk yang billing itu seperti ini, untuk yang jabatan seperti ini, pegawai seperti ini, dan ini pelanggan, tipe akun kami seperti ini, dan untuk transaksi seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal dan query kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Gali Giovan dengan NPM akhir 169. Di sini saya ingin memberitahukan mengenai soal saya dan query saya. Di sini kita akan menggunakan soal tampilkan nama pegawai yang menangani transaksi terbanyak. Oke, di sini karena dia nama pegawai, kita pasti akan menampilkan hanya nama pegawainya saja. Dan di sini kita bisa menampilkannya sebagai employee of the month karena dia memiliki transaksi terbanyak. Kalau gitu kita mulai saja. Pertama-tama kita menggunakan perintah select untuk menampilkan yang ingin kita tampilkan pada output tabel nanti. Sini saya tampilkan sebagai employee of the month menggunakan perintah as. Setelah itu kita beritahukan tabelnya berasal dari mana. Tabel ini berasal dari tabel pegawai. Lalu kita buat kondisinya yaitu menggunakan perintah where. Di sini ID pegawai sama dengan set select ID pegawai dari tabel transaksi, karena kita akan menggabungkan tabel pegawai dengan tabel transaksi. Di sini saya menggunakan subquery agar saya bisa memanggilnya dan menghubungkannya tanpa harus menggunakan join. Lalu setelah itu kita group by ID pegawai. Ini kita mengelompokkan, yaitu dari ID pegawainya yang terpaling sedikit sampai ke paling banyak menggunakan order by count ID transaksi. Nah, di sini kita menggunakan descended karena kita mencari yang paling banyak, sehingga kita pakai descended untuk menghitung yang paling banyak. Sedangkan kalau yang paling sedikit itu pakainya ascended. Lalu kita limit satu, sehingga dia hanya menampilkan satu satu output. Lalu setelah itu kita coba run. Nah, di sini seperti ini. Di sini dia terlihat employee of the month yaitu Dewi Lestari. Lalu jika kita lihat pada tabel pegawai, sini Dewi Lestari memiliki ID pegawai 1004 dan kita lihat di transaksi. Di sini yang menggunakan ID pegawai 1004 ada 1, 2, 3, dan 3. Yang mana berarti setiap pegawai yang paling banyak menjadi employee of the month itu yang memiliki 3 kali transaksi, sedangkan yang lainnya tidak mencapai 3, hanya mencapai 1 atau 2 saja. Oke, satu sudah. Terus yang kedua. Oke, setelah itu saya akan menggunakan soal
Yang kedua yaitu tampilkan nama pelanggan yang pernah dilayani oleh pegawai dengan jabatan manajer. Di sini masukkan soalnya agar lebih mudah kita kerjakannya. Pertama-tama seperti biasa, kita menggunakan perintah select untuk menampilkan kolom yang ingin kita tampilkan. Yaitu di sini kita menggunakan nama pelanggan lagi karena dia mencari nama pelanggan. Nama pelanggan kita gunakan from untuk memberikan asal dari kolom tersebut, yaitu dari tabel pelanggan dengan kondisi di mana ID pelanggan ini kita menggunakan subquery where kita bisa menggunakan in. Sini kita masuk lagi. Kita buat tabel yang ingin kita gunakan untuk melakukan kondisinya. Kita gunakan saja tabel transaksi karena di sini memerlukan tabel transaksi untuk kita panggil, yaitu transaksi yang dilayani oleh manajer. Kita lihat di tabel pegawai, tabel jabatan manajer ini berapa. Sini manajer di manajer di 1004. Oke, berarti kita buat tabel select ID pelanggan transaksi from tabel transaksi dengan kondisi tambahkan yaitu ID pegawainya ada pada tabel pegawai jabatan. Kita hubungkan tabel jabatan dengan tabel pegawainya. Sini menggunakan tampilkan lagi select pegawai .id pegawai dari tabel pegawai, lalu kita joinkan dengan tabel jabatan yang menghubungkannya dengan pegawai ID jabatan dengan jabatan ID jabatan dengan kondisi di mana jabatannya itu manajer. Oke, kita coba jalankan perintahnya apakah bisa berjalan. Oh ya, di sini karena saya menggunakan seperti ini, jadi kita harus melakukan ditandai agar tidak terbawa dengan yang lainnya. Oke, di sini dapat terlihat kalau pelanggan yang dilayani oleh manajernya ada 3 orang, yaitu ada Andi Wijaya, Wawan Hermawan, dan Dina Fitri. Ayo kita cek, kita ke tabel transaksi, kita cari yang ID pegawainya 1004. Di sini ada 1004, berarti pelanggannya 1001. 1001 adalah Andi Wijaya, oke benar. Lalu yang 1004 lagi, itu yang ini, dengan pelanggannya 1008. 1008 berarti Kawan Hermawan, ketik lagi, ya benar. Kalau terakhir Dina Fitri itu, Dina Fitri dia 1011. Kita cari di sini 1011 yang ini. Oke, benar. 1004. Berarti berarti query yang saya jalankan ini sudah benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Deborah Pisana dengan NPM 50. Di sini saya akan menjelaskan soal beserta query saya. Soal yang pertama yaitu hitunglah jumlah total pertama-tama kita select dari tabel pelanggan. Di sini menggunakan fungsi agregat yaitu count.
yang kita ubah menjadi tabel total transaksi dari tabel pelanggan dan menggunakan join transaksi gunanya untuk menghubungkan kedua tabel antara tabel transaksi dan tabel pelanggan dan menggunakan group by pelanggan. Oke, untuk hasil dari jumlah total transaksi dari yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu hitung total pendapatan dari tabel transaksi. Pertama-tama kita select. Di sini kita menggunakan agregat count juga menjadi tabel pendapatan dan agregat sum ini yang menjadi tabel total pendapatan dari tabel pilih menggunakan join transaksi untuk menghubungkan kedua tabel. Yang pertama, ini error yang ini salah ya. Ini titik. Ini tidak perlu titik. Nah, sekarang. Oke. Jadi, total pendapatan dari tabel transaksi yaitu sebanyak 15 pendapatan dengan total pendapatannya 350.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ejat Najat. Karena saya di sini akan mendemokan PHP admin ini dengan database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang dengan duplikasi apa yang bawahnya.
Di sini saya akan membuat sebuah soal, yaitu tentang menampilkan daftar pelanggan dengan jumlah billing yang mereka gunakan dengan menggabungkan data dari tabel pelanggan, tabel billing, dan tabel transaksi. Lalu langkah pertama kita lakukan adalah select nama pelanggan, mas, nama pelanggan, koma, jumlah billing, mas, jumlah billing, harga billing, harga billing. Dari tabel from transaksi, tabel transaksi, lalu akan menggunakan join ke pelanggan, ID pelanggan transaksi sama dengan ID pelanggan. Lalu dan juga menggunakan tabel billing, billing, on, billing, nah, kurang lebih seperti ini saya yang untuk menentukan ini kita akan sesuai soal yang kita akan menampilkan tabel menampilkan daftar pelanggan dan jumlah bill yang mereka gunakan. Gabungkan antara tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel billing, dan tabel transaksi. Lalu dan kita run, nah maka akan tampil seperti ini, menampilkan tabel pelanggan yang menggunakannya. Dari query yang kita lakukan tadi, maka akan menampilkan hasil output yang seperti ini. Lalu kita akan mencoba tadi soal kedua. Soal kedua, berikutnya kita akan membuat soal yang sama, kita akan tetap menggunakan database yang sama, tapi kita akan membuat menampilkan nama pegawai dan jabatan mereka yang memiliki jabatan sebagai operator. Ini kita bisa kan tabel jabatan, oke.
Yang pertama yaitu ada select, next, kemudian tembakan, kemudian next, kemudian from, from, oh, from pegawai, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan dengan NPM 208101007. Di sini saya akan eh, memaparkan hasil final project, yaitu saya mendapatkan bagian mengenai soal trigger dengan studi kasus kami, yaitu pengelolaan warnet. Baik, soal yang pertama saya akan bersoal untuk trigger yang dapat setiap kali ada data transaksi baru yang ditambahkan ke tabel transaksi. Baik, yang pertama, kita tambahkan dulu tabel transaksi. Kita membuat tabel dulu.
Jadi kita sini dan berhasil. Lalu langkah ketiga yaitu uji coba triggernya untuk mendapatkan data baru atau energi. Dan kita cek hasilnya pertama seperti ini. Waktu sudah terlihat. Untuk soal satu selesai, kita lanjut ke soal dua. Ini kita cek lagi yang biasa satu. Kita pastikan ulang. Dan hasilnya adalah seperti ini. Yang datang ke soal kita tambahkan. Untuk soal satu selesai, kita lanjut ke soal dua. Di soal dua ini saya mengambil soal trigger untuk memastikan harga billing yang dimasukkan ke harga billing tidak lebih kecil daripada 5.000. Jika lebih kecil, maka otomatis akan diset ke nilai minim yaitu 5.000. Soal pertama, kita buat trigger billing untuk memvalidasi data. Kita coba berhasil, nah kita berhasil, kita uji triggernya. Itu dengan masukkan kode berikut. Oh, kita cek saja. Nah, yang muncul seperti ini. Jika aji billing ini sebelumnya maka aji billingnya 5.000. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.